Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih dari Ketujuh Jemaat Yosudipuro, dan kita akan kembali bergabung dalam program renungan singkat di channel YouTube ini. Dan renungan singkat pada pagi hari ini saya berikan judul Tidur dalam Genangan Air. Saudara, pasti kita tahu bahwa ikan adalah satu jenis hewan atau spesies yang hidup di dalam air. Dan otomatis mereka pun tidur juga di dalam genangan air. Tapi tahukah Anda bahwa ada seseorang yang juga pernah tercatat di dalam Alkitab, dia pun dapat tidur di dalam genangan air? Kita akan lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Kisah ini bermula tatkala Kristus setelah melayani orang banyak, dia mengajak para muridnya naik ke sebuah perahu dan menyeberang ke satu tempat yang bernama Gerasa. Dan di ayat yang ke-37, tidak lama sesudah mereka naik perahu dan menyeberangi danau itu, perahu mereka dihantam satu angin topan yang dahsyat dan membuat perahu itu kemudian dipenuhi dengan air. Saudara bisa bayangkan di situasi semacam ini, di tengah perjalanan dengan menggunakan perahu yang tidak terlalu besar, diterjang oleh ombak yang dahsyat, dan dipenuhi dengan air, maka akan menimbulkan satu suasana yang mencekam di perasaan kita. Tapi saudara, kita tidak bisa melupakan fakta bahwa di dalam perahu itu pun juga ada para murid Kristus yang sebagian dari antara mereka adalah nelayan. Kita sebut seperti Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, dan mungkin beberapa murid yang lainnya yang juga adalah para nelayan. Dan sudah barang tentu orang-orang ini sebagai nelayan profesional, mereka sudah terbiasa dengan situasi yang mana di tengah laut, di tengah danau ada satu ombak, ada satu angin topan. Tapi sepertinya ombak ini tidaklah biasa. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-38, menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa takut. Dan ketakutan mereka tentunya disebabkan oleh karena besarnya ombak yang memang tidak biasa, saudara. Dan apa yang mereka katakan di ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara cermati ini, murid-murid ini berkata kepada Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sepertinya wajar ya, lumrah. Tapi coba saudara bayangkan kalau seandainya anak saudara berkata kepada kita dan berkata, Ayah, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tentunya pertanyaan yang tidak perlu untuk disampaikan. Dan para murid juga mengatakan hal ini. Dan reaksi Kristus setelah mendengar cerita daripada para murid, di ayat yang ke-39 dia berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dan seketika itu juga angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi tenang kembali. Baik saudara, tetapi yang menarik adalah menyikapi dari cerita permintaan tolong daripada para murid. Setelah danau itu ditenangkan, Yesus menegur para murid. Di ayat yang ke-40, Kristus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara, yang ditegur oleh Kristus di sini adalah bukan karena ketakutan mereka. Tapi Yesus mengatakan, mengapa kamu sangat ketakutan? Dan apa yang menyebabkan mereka sangat ketakutan? Karena mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Ingat, di perahu itu ada siapa? Ada Kristus. Sebelum peristiwa ini, Yesus pernah mengadakan banyak mukjizat. Dan para murid bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun mungkin dalam situasi di tengah danau menggunakan perahu dan diterjang badai dahsyat, mungkin adalah peristiwa yang pertama. Tapi seharusnya peristiwa lain di mana Yesus mengadakan mukjizat bisa membuat mereka berpikir lebih tenang. Dan karena ketidaktenangan mereka, Kristus mengatakan, kamu seperti orang yang tidak percaya. Sehingga pertanyaannya adalah seharusnya bagaimana sikap para murid? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan cari tahu apa yang menjadi sikap Yesus ketika perahu itu diterjang dengan ombak yang dahsyat dan dipenuhi dengan air. Di ayat yang ke-38 dari Markus pasal 4, dikatakan di sana, pada waktu itu, yaitu saat ombak itu menerjang perahu dan perahu itu dipenuhi dengan air, dikatakan, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Menarik saudara, ketika perahu itu dipenuhi dengan air, Yesus sedang tidur. Jadi kita lihat, tidak hanya ikan yang tidur di dalam air, tapi Yesus tidur dalam genangan air, di mana perahu itu dipenuhi dengan genangan air. Satu hal yang luar biasa.
Sehingga kalau saya katakan seharusnya para murid bersikap sama halnya dengan Kristus, apakah berarti mereka juga harus tetap tidur seperti halnya dengan Kristus? Bukan itu yang saya maksudkan, bukan poin tidurnya, tapi seharusnya mereka punya sikap tenang yang juga ditunjukkan oleh Yesus. Sekalipun mereka mungkin tidak perlu untuk tidur, seharusnya ketakutan mereka tidak perlu menjadi berlebihan seperti halnya orang yang lupa bahwa di sana ada guru mereka. Sehingga Yesus mengatakan, kamu takut oleh karena kamu tidak percaya. Saudara, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu selama 1 tahun ini dunia dipenuhi dengan pandemi. Dunia dibanjiri bukan dengan air, tetapi dengan satu virus yang telah membunuh jutaan orang. Dan ada begitu banyak orang yang takut, dan karena begitu paniknya, beberapa orang bahkan menunjukkan respon yang tidak wajar. Dan apakah menjadi satu kesalahan saat kita takut, khawatir dalam situasi yang di sekitar kita, terutama peristiwa-peristiwa selama 1 tahun ini, karena kita tahu corona tidak hanya menyerang faktor kesehatan, tapi juga menyerang berbagai segi kehidupan. Dan belum lama ini kita tahu bahwa larangan mudik di tahun ini pun juga dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun kita tidak tahu bagaimana nantinya akan dicabut ataukah tidak. Tapi mungkin buat mereka yang terlibat dalam bidang transportasi, orang atau mereka sudah pasti akan berpikir, gimana saya bisa bertahan hidup, atau gimana saya bisa mendapatkan penghasilan kalau ada sebuah larangan mudik. Tidak hanya bidang transportasi, biasanya kalau di suasana mudik pasti orang, penjual-penjual juga akan berpikir ini saatnya mengeruk keuntungan. Dan ketika tidak ada nuansa mudik, bagaimana mereka bisa menjual barang dagang mereka? Ya, situasi semacam ini bisa menimbulkan orang memiliki rasa takut, kekhawatiran, tetapi janganlah kekhawatiran dan ketakutan kita menjadi berlebihan seperti hanya dengan para murid, oleh karena kurangnya iman dan percaya kepada Kristus. Rasul Paulus satu kali mengingatkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bagian A mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Jadi Tuhan mengatakan, Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Tetapi tatkala Tuhan mengatakan bukan roh ketakutan yang diberikan kepada kita, apakah berarti kita boleh menjadi gegabah? Dikatakan bagian akhir daripada ayat ini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban di sini dalam bahasa Inggris atau King James Version adalah pikiran yang sehat. Jadi sekalipun Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kekuatan dan kasih, bukan berarti kita menjadi gegabah, tetapi dikatakan kita perlu punya ketertiban yang dalam arti di bahasa Inggris adalah pikiran yang sehat, pikiran yang tenang. Meskipun kita dianjurkan untuk tidak takut, tapi bukan berarti kita menjadi sembrono, saudara. Kita perlu memandang kepada Tuhan dengan cara yang sebenarnya. Dan pertanyaan buat kita adalah, apakah kita siap menghadapi berbagai macam peristiwa yang terjadi di zaman akhir? Karena kita mengatakan ada banyak hal yang mungkin bisa jadi lebih buruk daripada yang terjadi selama 1 tahun ini. Mungkin ada penyakit, bala sambar, atau bencana alam yang akan menyusul sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Tapi yang pasti Tuhan katakan, janganlah takut, tapi di saat bersamaan janganlah menjadi takabur, gegabah, dan menjadi sembrono. Dan satu ayat yang terakhir, saya ingin bacakan di dalam Lukas 21 ayat ke-26. Lukas 21 ayat ke-26, Kristus mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ayat ini berbicara mengenai kondisi di zaman akhir. Mengatakan bahwa akan begitu banyak orang yang mati, bukan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini, entah mungkin malapetaka, penyakit, atau bencana alam, tapi karena kecemasan, ketakutan yang berlebihan dengan peristiwa yang terjadi di sekeliling mereka. Jadi menarik ya, kita menubuatkan ada orang yang akan mati karena ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu kita perlu ingat, kita tidak perlu untuk takut, tapi di saat bersamaan kita perlu tetap berpikir dengan tenang, berpikir sehat, jangan gegabah dan menjadi sembrono, tapi biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, dan di tengah perasaan khawatir yang muncul dalam pikiran kita, kita bisa berpikir tetap tenang, sehingga kita boleh ingat selalu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jangan biarkan pengalaman para murid di mana Kristus bersama-sama mereka di dalam perahu, tapi mereka memiliki ketakutan yang berlebihan karena kurangnya iman, dan jangan sampai ini terulang kepada kita.
Yesus bersama-sama dengan kita dalam dunia ini. Selama umur hidup kita sudah bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun yang mungkin akan terjadi dan segala sesuatu yang menimpa di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.